Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Adapun tentang gelar kebangkitan dewa, Xiaoyan sebelumnya mengetahuinya dari mulut raja. Bahkan dia juga mendengarnya dalam beberapa pertemuan di alam dewa kekacauan. Mendengar atas kata-kata Xiaoyan, sosok yang mengenakan jubah hitam juga sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun dia juga adalah kebangkitan dewa. Mungkin tidak ada salahnya membunuh dewa abadi, tetapi jika Anda membunuh orang yang telah terbangun oleh dewa, apakah Anda benar-benar berani melakukannya? Kata Xiaoyan dengan dingin. Merawat semua makhluk hidup. Jika Anda hanyalah orang yang sudah terbangun, tidak masalah jika saya membunuh Anda. Segera sosok jubah hitam itu tiba-tiba memanggil nama Gu Zhongsheng. Jelas dia mengenal Xiaoyan. Ingin membunuh saya? Hanya dengan Anda? Xiaoyan berkata dengan nada arogan. Karena pada titik ini tidak penting lagi apa kekuatannya. Bagaimanapun sosok jubah hitam di depannya, seharusnya dia memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sampai mati. Dan Xiaoyan mengetahui hal ini dengan jelas. Tapi sekarang, Xiaoyan hanya bisa melakukan ini. Lagi pula, ada juga seseorang dengan status setingkat ini. Jadi meskipun Xiaoyan sangat lemah untuk saat ini, selama orang ini mengenal yang mulia, maka mereka tidak akan melihatnya berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Lagi pula, mereka hanya dapat melihat status yang mulia di alam dewa kekacauan. Namun setelah Xiaoyan memikirkan hal ini, dia sudah mengeluarkan batu giok khusus di telapak tangannya. Pada saat ini, dia menekan keterkejutan di hatinya dan langsung menyampaikan pesan tersebut kepada seseorang melalui kesadaran spiritual. 1. Saya sedang menghadapi krisis sekarang. Bisakah Anda membantu saya? Xiaoyan hanya bisa mencoba bertanya kepada nomor 1. Meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa nomor 1 yang sebenarnya, tapi sekarang Xiaoyan harus menghadapi keberadaan di alam dewa kekacauan. Jadi Xiaoyan hanya dapat mengundang seseorang dari alam dewa kekacauan untuk melawan orang ini. Jangan khawatir, sekarang saya perlu tahu koordinat Anda sekarang. Suara nomor 1 langsung terdengar di telinga Xiaoyan. Segera Xiaoyan merasakan hatinya bergetar hebat, seolah-olah tubuh fisik dikendalikan. Namun setelah beberapa saat, perasaan itu juga langsung lenyap. Tunggu sebentar, nomor 2 segera akan datang. Mendengar itu, Xiaoyan langsung terkejut. Namun sebelum dia bisa menjawab, tiba-tiba di sebelahnya seberkas cahaya datang entah dari mana. Dan itu juga sama seperti sosok jubah hitam di depan Xiaoyan yang mendadak muncul. Kemudian Xiaoyan melihat ruang pada balok mulai terdistorsi. Pada saat yang sama, sesosok terkondensasi ini dari celah itu. Dan seorang pria mengenakan jubah hitam mengenakan mahkota emas kecil. Dan berpakaian sederhana namun elegan dengan mata yang seperti mata harimau yang tajam. Dalam sekejap pria bermahkota tiba-tiba mendarat di jubah hitam tidak jauh dari situ. Namun ekspresi wajah pria itu segera berubah. Ternyata itu Anda. Pria itu berteriak pada saat yang sama. Dia mengangkat tangannya ke arah sosok jubah hitam itu dengan sangat cepat dan langsung menamparnya. Segera Xiaoyan melihat ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan itu mulai menyimpang ke arah pria itu melakukan serangan. Namun sosok jubah hitam juga melakukan perannya untuk melawan. Dengan lautan bintang tersebar di wajahnya. Hanya saja, Xiaoyan bahkan tidak bisa memahami pertarungan antara keduanya. Dan dia hanya merasa seolah-olah Xiaoyan akan ikut terkoyak bersama. Hua-chan, apa hubungannya Anda dengan masalah ini? Sekarang saya bisa melakukan apapun yang saya mau kepada Anda. Karena jika tidak ada sebab dan akibat, maka ciptakan saja dengan sebab dan akibat. Jadi apa gunanya memakai topeng?
dan berani mengganggu dunia ini. Lagi pula, cepat atau lambat kami pasti akan menemukan Anda. Sambil berbicara, pria itu menjentikkan lengan baju dengan respon yang mendominasi. Itu terserah Anda, tapi jangan berpikir bahwa saya akan memanggil Anda Jiu Yang Tianxun yang tidak terkalahkan. Namun saya ingin tahu bagaimana cara Anda menghentikan pusaran ini. Jangan khawatir, pusaran air ini akan membawa saya ke alam 9 surga untuk menghancurkan semuanya. Suara tajam dari sosok berjubah hitam itu keluar. Mendengar itu, pria yang bernama Huan Chan segera mengambil tindakan lagi. Hanya saja kali ini, sosok berjubah hitam itu tidak merespon karena dia ingin melarikan diri. Segera di bawah serangan pria itu, Xiaoyan dapat melihat sosok berjubah hitam itu hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, hanya wajah biru yang tersisa dan berputar-putar sebelum menghilang. Tikus-tikus ini benar-benar menjijikkan. Huan Chan berkata dengan marah. Hanya saja sosok Huan Chan tidak mengejarnya. Sepertinya dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalan, meskipun dia ingin mengejarnya. Terima kasih untuk bantuannya. Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Mendengar itu, mata Huan Chan akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Namun saat melihat Xiaoyan, alis Huan Chan sedikit berkerut. Namun sepasang mata harimau memancarkan aura yang menakutkan. 1. Bagaimana mungkin Anda bisa mengirim saya untuk menyelamatkan seseorang yang berada di keabadian Kaisar? Tepat ketika Huan Chan sedang bingung, tiba-tiba Yuyan terbang ke depannya dan menggantung langsung di tubuh Huan Chan. Huan Chan, bagaimana Anda datang? Saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda, jadi saya sangat merindukan Anda. Mendengar itu, Huan Chan langsung ketakutan. Sampai dia tidak ingin repot-repot mengucapkan setengah kalimat pun pada Xiaoyan. Kemudian dia bergerak mundur untuk menghindarinya. Bahkan saat dia menatap mata Yuyan, dia sepertinya sedang melihat hantu. Jadi tanpa memberikan penjelasan apapun, dia langsung terbang dan kembali ke dalam balok yang tertinggal di sebelah Xiaoyan. Setelah melihat Huan Chan pergi, Yuyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh kekecewaan di wajahnya. Dia sebenarnya tidak menyukai saya. Tepat mendengar apa yang dikatakan Yuyan, Xiaoyan menunjukkan senyuman pahit saat ini. Meskipun Yuyan hanyalah avatar, tapi dengan kejadian ini, Xiaoyan sudah bisa memperkirakan karakter seperti apa nomor 4 itu. Nona Yuyan, apakah Anda menyukai setiap pria? Setelah melihat adegan itu, Xiaoyan mau tidak mau bertanya. Namun Yuyan segera meletakkan tangannya di pinggulnya dan melihat Xiaoyan dengan marah. Tentu saja tidak, saya hanya suka pria yang tampan dan sosok yang baik. Tentu saja, yang terpenting adalah bersikap kaku. Tapi menurut saya, Anda jauh lebih tampan dari Huan Chan. Apakah menurut Anda ada perasaan tampan pada diri saya? Bahkan jauh lebih menarik daripada Huan Chan. Apakah Anda serius? Kata Xiaoyan dengan canggung. Iya, Anda memang lebih baik. Tapi sayang sekali, itu tidak terjadi. Kata Yuyan dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia terbatuk 2 kali. Dia hanya bisa berharap Yuyan berhenti berbicara omong kosong. Jadi daripada yang lebih bijaksana untuk pria, jangan sebutkan 2 kata ini, dibandingkan dengan mengatakan bahwa kekuatannya lemah dan alasan lainnya. Tapi itu bahkan lebih mematikan. Karena itu, Nona Yuyan, di dunia Dewa 9 Surga, sebenarnya orang macam apa Huan Chan ini? Apakah Anda tahu kekuatan apa yang dimiliki orang ini? Xiaoyan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Segera Yuyan tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata aneh. Apakah Anda tahu Tuan jahat atau yang mulia? Sejauh yang saya tahu, Huan Chan dan Seisun memiliki hubungan yang sangat baik, dan saya juga mendengar keduanya punya kebiasaan longyang. Tepat ketika Yuyan mengatakan ini, Xiaoyan tiba-tiba tersedak oleh air liurnya sendiri.
sehingga Xiaoyan terbatuk lama sebelum berhenti. Itu maksud saya, di ranah seperti apa Huacan sekarang? Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Jelas Xiaoyan benar-benar tidak menyangka kalau Tuan Chan sebenarnya memiliki hobi seperti itu. Namun Xiaoyan tidak tahu apakah itu hanya desas-desus yang beredar. Lagi pula banyak hal yang hanya rumor belaka. Pada akhirnya rumor tersebut menjadi semakin keterlaluan. Lagi pula Huacan tidak terlihat seperti tipe pria yang menyukai pria. Saya tidak yakin tentang itu, tapi yang saya tahu Huacan adalah orang terkuat di dunia Dewa Sembilan Surga. Tapi yang tabu adalah Jiuyang Tianxun. Jelas ini bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya. Hanya saja ketika Xiaoyan benar-benar melihatnya kesenjangan seperti itu, sebenarnya ada rasa disparitas seperti seorang pejuang yang memandang tinggi kaisar. Seolah-olah di bawah pandangan Huacan, Xiaoyan bukan apa-apa. Meski tidak semenindas seperti yang diberikan Raja Alam Dewa Kekacauan pada Xiaoyan. Namun saat Huacan menatapnya, Xiaoyan juga merasa seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping. Seperti yang saya kira sebelumnya, bahwa nomor 2 sangat kuat, tapi saya tidak pernah menduganya bahwa dia terlalu kuat. Lagi pula dia adalah orang terkuat di alam Dewa Sembilan Surga, dan dia juga seorang dewa yang bertahan dari zaman kuno. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menghirup udara dingin, karena masalah ini telah diselesaikan untuk saat ini. Seharusnya sosok berjubah hitam tidak berani mencari Xiaoyan lagi dalam waktu singkat. Bagi Xiaoyan, langkah Huacan di sini adalah jimat yang menyelamatkan jiwanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Huacan datang, tapi dia tidak berani berjudi lagi. Tapi mungkin juga Huacan takut ditangkap oleh nomor 4. 9. Kali ini Anda berhutang budi lagi pada saya. Tiba-tiba suara nomor 1 muncul di benak Xiaoyan yang berasal dari Suyu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.